Yo, what's up? Kembali lagi di channel Lead 21. Kali ini saya akan buatkan konten tutorial lagi, tapi sangat-sangat berbeda daripada sebelumnya karena kali ini saya tidak menggunakan kamera, saya off cam karena ada gangguan pada kamera saya ketika saya koneksikan ke komputer itu nggak bisa ya. Jadi tanpa muka saya saja ya. Tapi kali ini akan lebih eksklusif daripada sebelumnya karena di sini untuk rendering saya menggunakan dua aplikasi, dua software, yaitu yang pertama adalah Enscape, kemudian untuk touching, color, dan lain sebagainya saya menggunakan Adobe Photoshop untuk finishing ya, finishing warna, color grading, touching dan lain sebagainya. Saya menggunakan Adobe Photoshop versi 2021. Oke. Di sini tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke workspace-nya saja ya. Oke, di sini kita disuguhkan dengan workspace SketchUp dan Enscape sebagai aplikasi rendering. Oke. Di sini saya menggunakan Enscape versi 3.1, jadi yang 3.2 saya uninstall saja karena saya udah nyaman menggunakan Enscape 3.1 dan menurut saya hasilnya sama saja dan ini masih make sense untuk aplikasi rendering pada saat ini ya. Oke, saya akan bedah mulai dari material settingnya, material editornya. Sini yang saya ambil sampel bangunannya dua ini yang ada mobilnya. Saya zoom in. Oke, mungkin udah. Oke, udah. Nah, di posisinya seperti ini aja. Oke. Oke, seperti ini. Jadi pada dinding terlebih dahulu saya langsung saja. Pada dinding di sini ada tempelan kayu sedikit. Ada tempelan kayu. Oke. Oke, saya buka Enscape material editornya. Di sini untuk tempelan kayu yang ini, di sini saya menggunakan reflection dengan roughness. Sorry, ini masih ini ya. Saya pakai roughness saja 55,8%. Kemudian pada high map di sini saya menggunakan displacement map dengan amount 3 atau default. Kemudian ada dinding berwarna abu muda. Di sini saya nggak atur. Di sini saya nggak atur. Kemudian ada ini sebenarnya putih biasa saja. Untuk kusen juga putih biasa, nggak saya atur. Sini kemudian ada handle. Handle-nya di sini warnanya abu tua. Kemudian di sini yang saya atur adalah reflection-nya pada roughness 44,9%. Yang lain nggak saya atur. Oke, kita ke atap terlebih dahulu. Di sini atapnya menggunakan atap genteng beton dengan settingan reflection pada roughness-nya 43,2%. Kemudian high map-nya displacement map saya menggunakan use albedo. Dengan amount 3.00. Oke, 3.00. Kemudian pada hubungan di sini berwarna abu-abu saja. Terus saya samakan warnanya dengan ini. Oke. Hubungan di sini settingannya pada reflection 44,9%. Kemudian yang lain nggak saya atur. Oke. Kemudian di sini ada material kaca. Untuk material kaca di sini saya setting roughness-nya saya nolkan, kemudian warnanya kalian di sini bisa lihat. Jadi saya menggunakan warna putih. Kemudian transparansinya atau opacity-nya saya gunakan 73. Oke, 73. Oke, kemudian ada lantai parket kayu. Di sini pada reflection-nya
Saya matikan ininya ya. Pada reflection, pada roughness-nya 42,4%. Kemudian high map-nya di sini saya menggunakan displacement map dengan amount 3.00. 3.00. Kemudian ada material rumput di sini. Material rumput. Sini seperti biasa tipenya kalian gunakan grass saja. Kalian gunakan grass. Untuk grass settingnya pada high di sini 85%, 8,5%. Kemudian high variationnya 51,8%. Kemudian pada reflection kalian bisa atur. Di sini saya menggunakan 62,9%. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Nah, kemudian ada material paving, perkerasan pada carportnya. Di sini menggunakan reflection dengan roughness 53,5%. Kemudian high map-nya di sini kalian bisa gunakan displacement map dengan tekstur use albedo seperti biasa. Kemudian ada material jalan. Di sini berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya saya menggunakan jalan yang ada tekstur tekstur berlubang, ada becek-becek airnya. Di sini saya menggunakan material biasa, aspal biasa dengan kilap yang ada teksturnya timbul. Caranya adalah pada reflection kalian gunakan teksturnya albedonya dia. Kemudian pada high map kalian gunakan displacement map. Caranya seperti ini ya. Untuk reflection kalian set 41,4%. Kemudian teksturnya kalian gunakan use albedo seperti ini. Kemudian pada high map kalian gunakan displacement map dengan use albedo juga dengan amount 3.00 atau default. Kemudian yang lain nggak usah kalian atur. Maka hasilnya seperti ini nanti. Nah, kemudian pada landscape pada pohon ya. Di sini saya menggunakan pisang-pisangan yang di depan. Pisangan. Kemudian ada ketapang kencana. Ketapang kencana agar tidak menghalangi fasad bangunan juga. Jadi saya taruh saja di sini seperti ini. Kalian bisa cari ketapang kencana di 3D Warehouse. Kalian bisa download banyak sekali di sana. Atau kalian mungkin ingin minta pohon ini, 3D pohon ini, bisa kalian komen di bawah atau DM di Instagram saya gd.vsl. Oke. Di sini ada settingan materialnya untuk material daun daripada pisang-pisangan ini yang kalian perlu atur. Oke. Di sini saya pick dulu bagian atasnya yang ini. Di sini pada tipe kalian gunakan foliage. Kemudian reflectionnya kalian gunakan 41,4% saja. Oke, bagi kalian yang mau mengikuti tutorial ini, kalau saya terlalu kecepatan untuk menjelaskannya, kalian bisa capture saja bagian terpenting yang kalian inginkan, yang kalian ingin aplikasikan pada pekerjaan kalian bisa capture saja. Oke, saya lanjut. Di bawah daun ini ada daun material yang lebih muda. Belakangnya daun kan biasanya seperti ini. Ini beda material dengan ini. Jadi kalian bisa gunakan tipenya foliage. Kemudian pada reflection kalian gunakan 50,9% saja. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Kemudian ada tangkainya. Di sini tangkainya saya gunakan tipenya foliage juga. Kemudian reflection kalian bisa atur ke 73,0%. 73,0%. Oke. Nah, kemudian di sini ada komponen mobil. Ini juga saya import dari luar, saya tidak menggunakan ini, menggunakan asset library.
Tapi kalau kalian ingin download mobil di sini di Asset Library itu banyak sekali. Cari aja keywordnya car seperti itu. Di sana akan banyak sekali mobil-mobil yang material sudah diatur di setting. Tinggal kalian aplikasikan saja dan hasilnya maksimal juga. Di sini akan saya jelaskan ya material setting pada mobilnya. Di sini pada cat mobil warna kuning. Untuk tipenya di sini sudah disediakan oleh Enscape untuk versi yang mulai dari 3.0. Ini udah ada ininya, tipenya. Kalian gunakan clear code, kemudian yang lain nggak usah diatur. Clear code, tinggal kalian mainkan warnanya saja. Oke. Sini ya. Tinggal kalian mainkan warnanya saja. Oke. Sini untuk defaultnya saya menggunakan warna ini, oranye. Oh sorry, ini ya, dark orange. Oke. Pada kaca di sini saya gunakan reflection seperti material kaca biasanya. Kalian nolkan, kemudian warnanya setting menggunakan warna hitam, kemudian pada opacity-nya 58 saja. Oke. Kemudian ada material chrome seperti biasa. Untuk material chrome di sini pada reflection kalian roughness-nya gunakan 29,1%, kemudian metallic-nya 100% saja. Kemudian ada cat pelek berwarna abu-abu tua. Pada reflection kalian gunakan 22,9%, kemudian pada metallic kalian 0-0kan saja. Oke. Oke, di sini kemudian ada lampu. Pada cahaya biru ini kalian gunakan self illuminate dengan color. Kalian bisa pakai ini saja, cyan. Oke, cyan seperti itu, color cyan. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Oke, itu untuk settingan material mobilnya ya. Untuk settingan material mobilnya. Kemudian di sini ada lighting. Kalian kalau nggak mau repot ya nyeting mobil segitu banyak materialnya, kalian bisa download saja di sini di Asset Library. Nah, di sana banyak sekali komponen-komponen yang kalian cari, mulai dari mobil, orang, kemudian pohon-pohon dan lain sebagainya. Banyak sekali di sana di Asset Library ini. Saya jarang gunakan itu ya. Saya jarang. Oke, selanjutnya kita menuju ke settingan cahaya, dengan cahaya atau lighting. Di sini saya menggunakan dua jenis lighting. Yang pertama adalah lighting menggunakan material. Pada downlight ini, lampu nongol-nongol ini, saya gunakan material saja, self illuminate dengan color. Kalian bisa pakai ini, orange red, hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua di sini saya menggunakan Enscape object. Ada tiga jenis yang saya gunakan. Yang pertama ada sphere, yang kedua ada spot, yang ketiga ada line. Kita mulai dari sphere saja. Untuk settingan sphere, di sini saya menggunakan 14,085 CD, kemudian light source radiusnya 0,0 saja. Kemudian kalian copy di beberapa. Nah, selanjutnya ada spotlight. Untuk luminous intensity-nya kalian gunakan 216,789 CD. Kemudian beam angle-nya 90 derajat saja. Kemudian kalian copy di tempat-tempat di mana yang kalian inginkan. Jadi saya copy di tempat-tempat seperti ini saja. Nah, untuk line-nya di sini saya taruh pada ini, bawah tanaman ini ya.
Kenapa? Karena saya menginginkan ada bias cahaya pada bawah ini, bawah pohon, jadi lebih apa ya, lebih enak aja saya lihat, lebih estetik saja. Dan juga bias pada ini ya, pada aspalnya juga terlihat seperti ini. Jadi kesannya lebih hidup saja saya lihat. Jadi saya taruh di sini. Untuk settingannya luminous intensity-nya 1 juta CD atau full, kemudian panjangnya 2,58 meter. Oke. Itu saja untuk lightingnya. Kita menuju ke visual setting. Nah, visual setting pada bagian main, di sini exposure-nya saya defaultkan 50%, sorry. Kemudian FOV-nya 92 derajat. Itu saja yang saya atur di bagian main. Kemudian bagian image, sini highlight-nya saya gunakan 17%. Kemudian shadow-nya 2%, kemudian saturation-nya 121%, kemudian color temperature-nya 10.848K. Kemudian pada effect di sini lens flare saya matikan saja. Kemudian bloom-nya 12%, kemudian vignette-nya 56%. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Kemudian pada atmosfer di sini pada fog intensitasnya 10%, kemudian high-nya 70 meter. Kemudian pada illumination, sun brightness-nya saya matikan karena ini lebih ke dini hari ya. Nuansanya dini hari. Jadi nggak ada mataharinya, saya matikan saja. Kemudian yang lain ini ada artificial light brightness yang saya atur yaitu 86%. Yang lain nggak usah diatur, defaultkan saja. Kemudian pada scale, di sini saya menggunakan scale box, itu artinya saya menggunakan file HDRI. Kalian bisa download di description di bawah. Kemudian saya centang brightness point as sun direction-nya dengan lux yaitu brightness 20,197,02 lux untuk mendapatkan global illumination sejauh ini. Jadi tergantung situasi bangunan kalian juga, ya kan. Kemudian yang terakhir pada output, di sini resolutionnya saya menggunakan Ultra HD, Ultra HD, yaitu kalian bisa cari di sini Ultra HD. Kalau komputer kalian kurang kuat untuk ini, kalian bisa menggunakan Full HD saja, Full HD. Kemudian file formatnya saya gunakan JPEG, JPG. Oke, itu saja pada output. Kemudian saya coba render tes. Oke. Saya tes rendering. Habis ini kita menuju ke Photoshop. Cara touchingnya, cara editing di sananya, apa saja yang saya tambahkan di sana, kalian bisa saksikan setelah ini. Oke. Sebenarnya ini sudah ada yang saya ini ya, yang saya render satu. Ini hasil rendernya. Jadi dari hasil render ini kembali saya set edit. Kalau kalian puas dengan hasil render ini, nggak usah diedit di Photoshop. Ini hanya bonus yang saya kasih. Dimana terkadang klien minta yang lebih ini ya, lebih sinematik, lebih Instagramable ya, zaman-zaman sekarang ya kan. Jadi warna ini menurut saya kurang untuk permintaan klien. Jadi saya setup di Photoshop. Kita masuk ke Photoshop. Oke, ini hasil rendernya. Hasil rendernya di sini. Yang pertama kalian perlu tambahkan untuk colornya, yaitu brightness and contrast.
Yang pertama kalian ubah ininya dulu, kalian gunakan fotografi ya. Ini untuk Photoshop versi 2021. Kalian gunakan fotografi. Kemudian pada layar kalian klik layarnya ini. Kemudian kalian klik brightness atau kontras. Nah, untuk parameternya di sini saya menggunakan pada brightness yaitu 14. Kemudian pada kontras gunakan 15 saja. Oke. Cukup. Kemudian selanjutnya kalian cari vibrance. Vibrance yang ini ya. Vibrance. Kemudian pada vibrance kalian gunakan 64. Oke, plus 64 ya. Kemudian saturationnya kalian pakai plus 11 saja. Oke, plus 11. Oke. Di hasilnya lebih saturationnya lebih pekat ya, lebih berwarna. Jadi yang terpenting ini yang terakhir ya, ini yang paling penting, yang sangat-sangat mengubah desain kalian, sangat-sangat mengubah warna dari renderan kalian, yaitu kalian cari color lookup yang ini ya. Kemudian pada 3D load file, ini yang paling atas, kalian cari drop blues .3dl, drop blues .3dl yang ini. Itu artinya mengurangi warna biru. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini terlalu suram, warna birunya terlalu hilang. Jadi menurut saya sih kalian bisa atur di sini opacity-nya kalian turunkan. Sini kalian bisa pakai 68. Ini udah cukup sih. Oke, 68. Oke, ini hasilnya. Kita simpan. Oke, hasil render edit. Oke, hasil render edit. Nah, ini hasilnya. Oke, ini sangat cukup sekali ya. Sangat cukup sekali. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya, Yudi21. Dan kalian bisa follow Instagram saya di yd.vsl. Di sana banyak sekali saya bagikan desain-desain saya, hasil rendering saya, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat-lihat di sana postingan terbaru saya, video-video terbaru saya akan saya update di sana. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Bisa membantu proses pekerjaan kalian tentunya. Oke, see you.